Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Aritonang, Prodi tingkat 1 Farmasi, dan ini NIM saya. Memasuki dunia perkuliahan, ada salah satu materi pokok yang tidak pernah luput dari dunia pendidikan. Mulai dari awal jenjang pendidikan seperti TK sampai SMA, memasuki dunia perkuliahan, sampai melanjutkan program yang lebih tinggi seperti profesional, tidak pernah luput dari yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Itu semua karena negara sendiri memiliki tujuan yang amat mulia untuk membekali setiap warga negaranya mencerminkan hal-hal bersifat Pancasialis dan tidak melenceng dari pedoman kenegaraan kita. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan ini bersifat urgensi sekali karena sifatnya amat penting. Tidak hanya orang-orang yang menjalankan program pendidikan saja, tetapi profesi lain pun yang berdagang ataupun yang tidak bersekolah, tetap semuanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menerima pendidikan kewarganegaraan ini supaya sesuai dan setara apa yang telah tercantum dalam nilai Pancasila sila kelima. Yaitu pokok bahasan saya adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Jadi, mengapa urgensi sekali kewarganegaraan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena ini tujuannya untuk selaras dengan profesi yang kita ambil. Selain itu menjadi teladan yang bersikap mendidik, sesuai dengan profesinya, menjadi panutan bagi orang-orang sekitar, juga bersikap intelektual, berbudaya, dan juga menciptakan lapangan kerja. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, apapun kedudukannya, kita mesti menerapkan kemampuan utuh seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 37 Ayat 2 huruf B yang menyatakan pendidikan tinggi itu wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, alasan diperlukannya pendidikan kewarganegaraan ini untuk menegakkan rasa cinta tanah air, berkarakter sesuai Pancasila, dan menjadi sumber pendidikan juga. Menilik adanya pendidikan kewarganegaraan secara historis, kita lihat lagi beberapa tahun ke belakang sebelumnya, ada organisasi pertama di Indonesia yang mempelopori adanya organisasi lain yang menjamur di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo. Ada banyak organisasi yang ada di Indonesia ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun memiliki salah satu tujuan yang utama sama, yaitu untuk lepas dari penjajahan ataupun kekuasaan asing yang ada di negara kita ini. Maka dari itu, ini menjadi bekal juga untuk di masa yang akan datang, dan juga sifatnya pendidikan kewarganegaraan ini bersifat dinamis sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia tahun berganti tahun sesuai dengan kemampuan dan juga perkembangan iptek yang ada. Jika dikulik secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini ada sangkut pautnya dengan profesi yang akan kita ambil nantinya. Untuk jadi sisi lain dari, misalkan kita analogikan seperti uang ini memiliki dua sisi. Sisi depan adalah profesi yang kita tempuh, dan sisi lainnya adalah pendidikan kewarganegaraan yang kita timba selama menjalani dunia pendidikan. Jadi apabila kita memiliki ataupun menjalankan suatu pekerjaan, jika tidak diimbangi dengan hal-hal berbau Pancasialis, kita akan melenceng dari pedoman negara kita. Bayangkan saja jika kita tidak pernah dibekali pendidikan kewarganegaraan, bisa saja kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya profesional ataupun sarjana lakukan. Seperti apa? Pembulian, ya, kasus korupsi yang tidak relevan, padahal sudah mengikuti program studi yang tinggi, yang harusnya bisa menjadi panutan bagi rakyat. Dan secara sosiologisnya, Pancasila ini tetap bertahan. Namun, seperti kewarganegaraannya itu sifat dinamis, sesuai dengan perubahan waktu. Namun, sudah adanya pun aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetap saja ada argumen yang harus disesuaikan. Karena tadi sifatnya harus bersifat dinamis, masih ada juga pertentangan yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat.
Oke teman-teman, salah satu kasus yang bisa aku angkat adalah yang masih hangat ini baru-baru terjadi pada seorang dokter yang melanjutkan program studi lebih tinggi lagi, spesialis anestesi yang ada di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau ini seorang dokter yang sudah menjalankan program studinya dan merasa mendapatkan perundungan dan juga pemerasan dari kakak tingkatnya dan juga rekan-rekan sejawatnya. Hal itu sepatutnya tidak terjadi. Maka dari itu, setiap warga negara, apapun profesinya, apapun kedudukannya, baik dari tingkat yang masih muda menjalankan pendidikan sampai yang sudah profesional pun sama-sama perlu dibekali namanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi teman-teman bisa kulik lagi kutipan dari Profesor Nina Lubis ini. Kalau zaman dulu tantangan kita adalah lepas dari kekuasaan asing, saat ini adalah diri kita sendiri ataupun negara kita sendiri yang menjadi hambatan untuk maju. Sekian, terima kasih.